Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif, ya, di mana kita sama-sama tahu ya, kalau di dalam penelitian itu ada dua dalam metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berbasis pengukuran, di mana ketika seorang peneliti itu bisa mengukur, lalu didapatlah hipotesis, sehingga dari hipotesis itu bisa kita lakukan pembuktian, maka didapatlah suatu teori baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa menit ke depan tentang metode kuantitatif. Nah, dalam metode kuantitatif itu bisa digunakan untuk mewujudkan ide, pemikiran baru, ataupun gagasan baru, seperti itu. Nah, dalam data kualitatif itu datanya terbagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Nah, kalau data diskrit itu bisa kita dapat dengan cara menghitung, misalnya jumlah mahasiswa di kelas atau jumlah karyawan, seperti itu. Jadi datanya diperoleh dengan cara menghitung. Kalau kontinu itu data diperoleh dengan cara pengukuran, ya. Jadi ada ordinal itu bertingkat, peringkat, interval, yaitu merupakan jaraknya sama tapi tidak punya nilai nol mutlak. Lalu yang ketiga ada data rasio, yaitu jaraknya sama tapi mempunyai nilai nol mutlak, seperti itu. Nah, untuk level dalam penelitian kuantitatif itu ada 5 ya, ada 5. Jadi untuk level penelitian kuantitatif itu ada 5 tingkatan. Yang pertama kita sebut dengan deskriptif. Nah, deskriptif maksudnya penelitian diperoleh dengan cara menggambarkan pengukuran terhadap satu atau lebih variabel secara mandiri, seperti itu. Jadi hanya satu secara mandiri. Misalnya kita akan meneliti kinerja seorang guru di daerah Yogyakarta, atau kita akan meneliti apakah seorang guru di SMP X mempunyai disiplin yang bagus, maka variabelnya itu disiplin. Nah, jadi kita meneliti hanya satu variabel saja, dan itu kita bisa gambarkan. Nah, itu namanya adalah level penelitian deskriptif. Lalu yang kedua ada level penelitian komparatif, di mana data diperoleh dengan membandingkan rata-rata pada sampel atau waktu yang berbeda. Jadi di sini sampel dan waktunya itu beda, seperti itu. Misalnya kita akan meneliti suatu produktivitas kerja dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dengan perusahaan asing. Nah, gitu. Nah, jadi di sini variabelnya itu ada dua, yaitu produktivitas dan disiplin kerja. Tapi waktunya berbeda, ya. Jadi waktunya berbeda dan orangnya, sampelnya berbeda, gitu. Jadi sampelnya pegawai swasta nasional dengan perusahaan asing, itu akan kita bedakan. Lalu yang ketiga ada level asosiatif. Nah, asosiatif ini digunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih variabel, seperti itu. Jadi dan level-level asosiatif ini juga terbagi-bagi, ya. Jadi ada univariat, multivariat, dan multivariabel. Nah, kalau univariat itu kita penelitian digunakan untuk mencari hubungan satu independen dengan satu dependen, seperti itu. Nah, kalau multivariat itu diperoleh dengan mencari hubungan satu independen dengan banyak dependen. Kalau multivariabel itu mencari hubungan dua atau lebih independen dan sedikit independen. Lalu ada level komparatif asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk membandingkan korelasi. Jadi membandingkan korelasi atau pengaruh antara dua atau lebih, gitu ya, lebih variabel pada sampel dan populasi yang berbeda, seperti itu. Jadi kita akan mencari nih pengaruh. Apakah ada pengaruh disiplin kerja guru dan produktivitas guru dengan
kepemimpinan di sekolah X misalnya seperti itu. Jadi kata-kata dalam level penelitian komparatif asosiatif ini yaitu dengan menggunakan kata pengaruh. Lalu ada level penelitian struktural, itu yaitu digunakan untuk menguji struktural hubungan antar variabel seperti itu ya. Jadi untuk macam-macam variabel ini ada banyak ya, ada variabel dependen, kita tahu sendiri itu adalah variabel mempengaruhi, variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi, variabel moderator itu yaitu variabel yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan dependen seperti itu. Lalu ada variabel intervening. Nah ini sebenarnya baru ya, saya baru mengetahui. Variabel intervening itu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur seperti itu. Lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat secara konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen yang dipengaruhi seperti itu. Nah, jadi kapan sih metode kuantitatif ini digunakan? Seperti itu. Yang pertama, bila suatu masalah itu bisa menjadi titik tolak penelitiannya sudah jelas gitu. Jadi dalam suatu penelitian memang kita harus menemukan dulu masalahnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah menemukan masalah dari suatu lembaga misalnya, itu bisa kita jadikan penelitian seperti itu. Bisa kita cari penelitiannya gitu. Dari masalah tadi kita bisa rumuskan masalahnya, kita cari batasan masalahnya, lalu kita mencari teorinya sehingga jadilah penelitian seperti itu. Lalu yang kedua, bila peneliti yang mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, ya ini jelas. Jadi ketika kita meneliti, maka yang perlu pertama kali kita dapat yaitu informasi, ya, informasi yang perlu kita dapat. Lalu yang ketiga, bila kita ingin mengetahui pengaruh perlakuan atau suatu treatment tertentu terhadap yang lainnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi masih dasar ya, masih dasar-dasarnya dalam menjelaskan tentang kapan sih metode kuantitatif itu digunakan, lalu level-level dalam penelitian kuantitatif tadi itu seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan acuan untuk ketika kita ingin meneliti menggunakan metode kuantitatif. Lalu yang kedua, nah, metode penelitian kuantitatif ini itu terbagi menjadi dua ya, ada eksperimen dan survei. Kalau eksperimen itu penelitiannya dilakukan dengan mencoba-coba, ya, mencoba-coba. Tetapi ada teori yang kita pakai, ada teori yang kita gunakan seperti itu. Nah, dalam mencoba-coba itu kita cari nih untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan seperti itu. Lalu ketika yang kedua itu ada survei. Nah, ini digunakan untuk penelitian digunakan untuk mengetahui sikap, pendapat atau persepsi atas suatu fenomena yang terjadi sekarang maupun yang terjadi akan datang seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kedua ini, nah gitu kan. Nah, yang paling sering dilakukan oleh suatu peneliti itu kebanyakan menggunakan dengan metode survei seperti itu. Kalau eksperimen masih sangat jarang sekali seperti itu. Untuk taraf mahasiswa itu kebanyakan menggunakan metode penelitian survei, yaitu digunakan untuk hanya mengetahui gitu ya pendapat seseorang saja gitu seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yaitu metode penelitian eksperimen. Nah, dalam di sini ada banyak ya macam-macam desain eksperimen. Jadi ada pre-eksperimental, true-eksperimental, faktor eksperimental, ada kuasi eksperimental seperti itu. Nah, kalau pre-eksperimental itu kenapa dikatakan pre-eksperimental? Karena ini belum merupakan eksperimen yang sesungguhnya. Jadi bisa dibilang masih coba-coba, masih hanya sekedar ingin tahu saja seperti itu. Lalu yang kedua ada true eksperimental. Nah, di sini dikatakan true itu artinya benar ya. Jadi ini sudah masuk ke tahap benar-benar melakukan penelitian seperti itu. Jadi ada di sini ada post test, only control design, terus lalu ada
pre-test, post-test, control group design, seperti itu. Ya, lalu yang ketiga ada factorial design. Nah, yang keempat ada quasi experimental design. Jadi di dalam quasi experimental design itu dibahas time series design ya. Ini sebenarnya pelajaran yang tidak asing seperti itu. Ya, jadi ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian, maka yang harus dilakukan adalah menemukan populasi ataupun sampel. Nah, cara menentukan sampel itu ada tekniknya ya. Tekniknya ada probability sampling dan non probability sampling. Ya, seperti itu. Kalau probability sampling itu merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel, seperti itu. Jadi probability sampling ini itu terbagi lagi. Ada sampel random sampling. Nah, ini pengambilan sampelnya dilakukan secara acak. Jadi kita bisa mengambil sampel secara acak. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Nah, ini populasinya bisa didapat dari strata, berstrata secara proporsional. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, itu bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Lalu yang keempat ini sering dilakukan oleh suatu peneliti itu menggunakan cluster sampling. Dia menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas. Itu. Nah, lalu yang kedua ada teknik non-probability sampling. Nah, ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama sekali, tidak ada kesempatan sama sekali bagi setiap anggota populasi. Nah, di dalam non-probability sampling ini, itu banyak ya tekniknya. Yang pertama ada sampling sistematis. Jadi, teknik sampelnya itu didapat melalui urutan. Jadi, ada urutan, bisa menggunakan absen, bisa menggunakan nomor, seperti itu. Lalu ada sampling kuota, itu teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan ciri-ciri tertentu gitu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan itu memenuhi, seperti itu. Lalu ada sampling insidental. Nah, di sini teknik pengambilan sampelnya itu berdasarkan kebetulan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lewat, minta tolong, jadi seperti itu. Jadi ini adalah teknik yang sebenarnya sering digunakan oleh seorang peneliti, seperti itu. Ada sampling Selanjutnya ada sampling purposive, itu berdasarkan pertimbangan gitu ya. Selanjutnya ada sampling jenuh, itu lalu ada snowball sampling, digunakan untuk teknik penentuan sampel yang awalnya itu jumlahnya kecil kemudian menjadi membesar, seperti itu. Lalu ada sensus, teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Nah, ini jadi misalnya kita jumlah populasinya itu hanya 30, maka semua populasinya dapat dijadikan sampel. Maka ini dinamakan dengan teknik sensus. Seperti itu. Nah, dalam metode kualitatif itu tidak lagi asing ya ketika kita mendengar kata instrumen, seperti itu. Jadi ada skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, ataupun rating scale. Nah, kalau skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap seseorang, pendapat seseorang, dan ingin mengetahui pendapat seseorang. Maka di sini bisa digunakan skala Likert. Lalu yang kedua ada skala Goodman. Nah, ini ada datanya berskala dikotomi. Misalnya ada ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, seperti itu. Lalu ada semantik diferensial, itu kita bisa mengukur sikap dengan pilihan checklist, seperti itu. Lalu ada rating scale dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya teknik pengumpulan data secara kualitatif ini bisa didapatkan melalui interview, kuesioner, dan observasi, seperti itu. Jadi kalau interview kita bisa lakukan melalui wawancara ya. Lalu kalau kuesioner bisa menggunakan angket. Lalu ketiga observasi, seperti itu. Baik, itu aja pemaparan dari saya mengenai
metode kuantitatif seperti itu. Jadi intinya dalam metode kuantitatif itu merupakan suatu pengukuran ya, pengukuran dilakukan oleh peneliti yang dari pengukuran tadi maka bisa didapat hipotesis seperti itu. Lalu diuji hipotesis maka didapatlah suatu teori. Saja sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.